Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Buat kalian para pengikut setia dari manga One Piece, pastinya masih ingat dengan kejadian saat Kurohige diusir dari Pulau Amazon Lily oleh Rayleigh. Dan saat pergi karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Tiz memutuskan untuk menculik Koby. Dan karena ulahnya inilah akhirnya membuat anggota SWORD mengambil tindakan untuk menyelamatkan Koby dengan cara menyerang Pulau Hachinosu. Dan salah satu orang yang ikut melancarkan serangan ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Koby adalah Garp, kakek dari Luffy, sang tokoh utama dari manga ciptaan Eiichiro Oda ini. Memang benar, aksi Garp saat menyerang Pulau Hachinosu sangatlah spektakuler. Karena untuk pertama kalinya akhirnya terungkap jika bahwasanya Garp juga mempunyai kemampuan Hausoku Haki, sama seperti Luffy. Dan hal itu dapat dilihat dari teknik Galaxy Impact yang Garp gunakan ketika menghancurkan sebagian Pulau Hachinosu. Akan tetapi jujur saja misi penyelamatan Koby dari tangan kelompok bajak laut Kurohige ini kalau menurut saya sangatlah beresiko tinggi. Dan resikonya juga tidak main-main. Yang mana dalam misi untuk menyelamatkan muridnya tersebut bisa saja membuat sang pahlawan Marine ini harus kehilangan nyawanya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang mempertanyakan kenapa Garp bisa tewas dalam misinya kali ini. Padahal dia merupakan salah satu petarung kuat yang dimiliki oleh Marine. Memang benar tidak bisa dipungkiri kalau kakek dari Luffy ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat. Yang hal itu sudah bisa dilihat dari julukannya sebagai pahlawan Marine serta aksinya di manga One Piece chapter ke-1080 saat menggunakan teknik Galaxy Impact untuk menghancurkan sebagian Pulau Hachinosu. Tapi meski Garp sangat kuat bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan atau dibunuh. Soalnya bagaimanapun Garp tetaplah makhluk yang memiliki nyawa. Untuk saat ini ketika melakukan penyerangan ke Pulau Hachinosu, Garp beserta anggota SWORD memang terlihat sangat mendominasi. Namun hal itu bisa terjadi lantaran para anak buah Kurohige belum ada yang mengambil tindakan. Sebab mereka memutuskan untuk menahan diri lantaran tidak ingin membuat Tiz menjadi marah karena terlalu banyak menimbulkan kerusakan bagi Pulau Hachinosu. Dan bisa saja setelah Shiryu, Vasco Shot, Sanjuan Wolf, serta Avalu Pizarro mengambil tindakan, keadaan langsung berbalik. Yang awalnya Garp serta anggota SWORD sangat mendominasi serta unggul berakhir menjadi disudutkan setelah keempat anggota bajak laut Kurohige turun tangan. Sebenarnya peluang kemenangan yang dimiliki oleh Garp beserta anggota SWORD lumayan besar. Tapi peluang kekalahan mereka tidak bisa dibilang kecil juga. Karena ada beberapa penyebab atau alasan yang dapat membuat Garp beserta anggota SWORD bisa kalah. Pertama, lantaran melihat usia yang dimiliki oleh kakek dari Luffy ini. Dan kenapa usia Garp bisa menjadi salah satu penyebabnya? Soalnya dengan usia yang dimilikinya saat ini, pasti hal itu telah membuat kekuatannya menurun. Jadi bisa dibilang sekarang Garp sudah tidak sekuat dulu ketika dia baru menyandang gelar sebagai pahlawan Marine. Sedangkan alasan keduanya adalah karena pada dasarnya sejak awal kekuatan Garp dan anggota SWORD bisa dibilang sama sekali tidak seimbang jika dibandingkan dengan anggota bajak laut Kurohige yang ada di Pulau Hachinosu. Coba bayangkan, kekuatan satu orang anggota bajak laut Kurohige yaitu Avalu Pizarro saja sudah sangat mengerikan. Dimana dengan kekuatan buah iblis Shima no Mi-nya, dia yang menjadi manusia pulau akan mampu mengendalikan seluruh Hachinosu. Dan itu baru kekuatan milik satu orang. Belum kekuatan buah iblis milik Shiryu yang membuatnya bisa menghilang ataupun kekuatan Vasco Shot serta Sanjuan Wolf. Jadi meski sebagian besar anggota SWORD juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis, tapi jika dibandingkan dengan kekuatan buah iblis dari para anggota bajak laut Kurohige yang ada di Pulau Hachinosu, jujur saja kekuatannya sangat nampak kalau tidak seimbang sama sekali. Dan karena sama sekali tidak seimbang dalam segi kekuatan inilah yang pada akhirnya bisa membuat Garp beserta anggota SWORD kalah. Lalu bisa saja lantaran Garp tidak ingin para generasi muda Marine yang menjanjikan terbantai oleh kelompok bajak laut Kurohige, akhirnya kakek dari Luffy ini membuat keputusan yang sangat ekstrim. Yaitu dia berencana mengorbankan diri. Untuk memberi waktu supaya Koby beserta anggota SWORD lainnya dapat kabur dari Pulau Hachinosu.
yang pada akhirnya karena dia tertinggal membuat Garp harus kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa setelah menahan gempuran dari semua anggota bajak laut Kurohige yang berusaha mengejar Koby beserta anggota SWORD lainnya. Jadi bisa dibilang Garp baru akan tewas setelah dirinya dikeroyok oleh 4 orang sekaligus pengguna kekuatan buah iblis. Mereka yaitu Shiryu, Vasco Shot, Sanjuan Wolf, serta Avalo Pizarro. Untuk sekarang memang masih belum diketahui apa yang akan terjadi nantinya kepada Garp. Entah itu dia akan menang dan berhasil menyelamatkan Koby ataupun malah sebaliknya. Akan tetapi jika kemudian Oda Sensei menghadirkan cerita di mana Garp harus tewas akibat dibunuh oleh anggota bajak laut Kurohige, maka hal ini kedepannya bisa menjadi poin cerita yang menarik. Contohnya saja seperti Koby yang pada akhirnya memutuskan untuk mengembangkan dirinya agar bisa menjadi semakin kuat setelah kematian Garp. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau pada awalnya Koby memang merupakan tipe orang yang selalu ragu serta takut akan banyak hal terutama mengenai apa yang hendak dilakukannya. Dan mungkin saja setelah melihat kematian Garp yang mengorbankan diri untuk menyelamatkannya inilah yang pada akhirnya membuat Koby sadar akan kekurangannya selama ini. Lalu setelah itu dia akan berusaha merubahnya dengan cara apapun. Walau cara yang dia tempuh akan sangat menyakitkan dan ekstrim. Tapi selain merubah kekurangannya tersebut, tentunya Koby juga tidak akan melupakan untuk berlatih. Supaya dirinya bisa menjadi semakin kuat. Dan dalam pelatihan inilah kemungkinan Koby akan membangkitkan kekuatan baru. Kekuatan baru yang bisa saja sangat dahsyat. Sebab kekuatan tersebut lahir dari rasa bersalahnya kepada Garp. Yang pada akhirnya kekuatan baru tersebut akan Koby gunakan untuk membalas dendam atas kematian Garp. Balas dendam kepada kelompok bajak laut Kurohige yang dikapteni oleh Teach. Akan tetapi pastinya bukan hanya Koby saja yang akan berusaha balas dendam pada Kurohige jika benar Garp tewas. Karena Luffy sebagai cucunya juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan mungkin kalau benar Garp tewas, rasa sedih yang dirasakan oleh Luffy akan jauh lebih menyakitkan daripada saat dirinya kehilangan es dulu. Sebab bagaimanapun walau hubungan mereka terkesan tidak akur, namun Garp tetap adalah kakeknya. Dan mungkin akibat kesedihan serta kemarahannya inilah yang pada akhirnya membuat Luffy juga akan membangkitkan kekuatan baru. Kemampuan yang dapat melengkapi kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Nikanya. Lalu setelah itu sang tokoh utama kita ini akan memburu Teach beserta anggotanya. Yang tujuannya sangat jelas adalah untuk membalas dendam atas kematian Garp. Dan tentu saja keinginan Luffy ini akan mendapat dukungan penuh dari semua anggotanya. Karena kali ini mereka pastinya ingin mendukung kaptennya tersebut. Tidak seperti dulu saat Ace tewas mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu jika benar hal itu bisa terjadi kemungkinan setelah jalan cerita di Pulau Egghead usai. Sebab bagaimanapun tidak mungkin juga Luffy akan dibuat meninggalkan masalah yang tengah ia hadapi di Pulau Egghead. Jadi seharusnya setelah masalah di Pulau Egghead selesai barulah Luffy akan berusaha memburu seluruh anggota bajak laut Kurohige jika benar Garp akan tewas dalam penyerangan ke Pulau Hachinosu. Dan jujur saja momen ini kalau menurut saya sangat layak dijadikan penutup di akhir series manga One Piece nantinya. Soalnya akan lebih epik jika Luffy bertarung dengan sesama bajak laut daripada melawan anggota Marine ataupun pemerintah dunia. Nah itulah yang dapat saya sampaikan dan bahas mengenai adanya kemungkinan Garp akan tewas dalam misinya kali ini untuk menyelamatkan Koby. Dan juga adanya kemungkinan kalau Luffy serta Koby akan membangkitkan kekuatan baru akibat kematian Garp. Apakah mungkin hal itu benar akan terjadi? Ya, siapa yang tahu? Soalnya semua yang saya katakan di atas kebanyakan hanya berasal dari pendapat pribadi. Lalu bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah sama dengan saya? Atau mungkin malah sangat berbeda? Apapun itu, kalau mempunyai pendapat jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti. Berarti bagi saya ataupun teman-teman lain yang membacanya. Entah itu untuk dijadikan referensi ataupun bahan perdebatan. Jadi mulai sekarang jangan pernah ragu atau takut lagi untuk menuliskan pendapat pada kolom komentar yang ada di bawah video ini.